Jakarta, ibu kota tercinta yang terus berinovasi seiring berjalannya zaman. Jakarta membutuhkan transportasi baru yang sangat efisien. Kini telah hadir teknologi MRT, pembaharuan transportasi cepat dan efisien untuk lifestyle ibu kota Jakarta. Pembangunan MRT dirintis sejak tahun 1985, namun saat itu belum dinyatakan sebagai proyek nasional. PT MRT Jakarta memulai proses pembangunan pada Oktober tahun 2013. Adanya MRT terbukti bisa menjaga 100% on-time performance. Reputasi anak perusahaan Jakarta Property sebagai operator reliable transit. Pembangunan koridor 15,7 km, ada 13 stasiun yang kami hadirkan untuk Jakarta. Tak sekadar perjalanan, tetapi ini tentang efisiensi mobilitas Jakarta yang menjadi tanggung jawab kami. Di antaranya stasiun Lebak Bulus, Cipete Raya, Blok A, Blok M, dan Sisingamaraja merupakan stasiun yang menggunakan konstruksi layang, sedangkan stasiun Senayan Istora, Bendungan Hilir, Setiabudi, Dukuh Atas, dan Bundaran HI merupakan stasiun yang menggunakan konstruksi bawah tanah. Kami menghadirkan Jakarta yang penuh dengan kenyamanan, ramah lingkungan, dan terhindar dari kemacetan. Semua ini dibentuk menjadi transportasi yang modern. Masyarakat menyayangi ibu kota dari polusi udara yang mau memulai dengan menggunakan transportasi modern yang sudah terintegrasi jarak yang ditempuh 4,2 km. Saya William Sabandar, Direktur Utama PT MRT Jakarta, dengan ini mengucapkan semangat dan kepercayaan menjadi awal modal kami untuk mengoperasikan transportasi modern publik, yaitu MRT. Jadwal operasional MRT, jadwal operasional pukul 5.00 sampai 24.00 waktu Indonesia Barat. Dengan adanya transportasi massal yang baru di Indonesia, MRT diharapkan dapat menjadi mode transportasi baru untuk masyarakat ibu kota, dapat mengalihkan mereka yang menggunakan kendaraan pribadinya ke MRT. Sebagai salah satu proyek strategis nasional, pembangunan MRT Jakarta mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Dibangun dengan prinsip kelestarian lingkungan, MRT Jakarta juga akan menurunkan kemacetan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperbaiki kualitas hidup dan regenerasi kota, menciptakan lapangan pekerjaan, dan menurunkan emisi. MRT Jakarta mendorong efisiensi energi dalam upaya mengendalikan emisi GRK, terutama dari fasilitas dan kegiatan pendukung. MRT Jakarta memastikan otomatisasi dan digitalisasi menggunakan teknologi yang lebih hemat energi, serta memulai inisiatif untuk memanfaatkan energi baru dan terbarukan, EBT. MRT Jakarta menjalankan inisiatif efisiensi energi, pengurangan emisi, dan mengelola aspek lingkungan lainnya. Pengelolaan lingkungan yang MRT Jakarta lakukan telah mengikuti standar internasional dan memperoleh sertifikat ISO 1400 triliun 2015 Sistem Manajemen Lingkungan dari TÜV Rheinland. MRT Jakarta merupakan moda transportasi yang relatif rendah emisi karena digerakkan oleh tenaga listrik. Dampak MRT Jakarta terhadap kualitas lingkungan diukur dengan melihat indikator kualitas udara sebelum dan sesudah jalur MRT Jakarta dioperasikan. Operasi jalur MRT Jakarta fase 1 mendorong penurunan polutan PM10 mencapai 18%. Dampak MRT Jakarta terhadap penurunan kemacetan diukur dengan cara melihat hubungan antara pembukaan jalur MRT Jakarta dan
dengan kecepatan berkendara pada ruas-ruas jalan di sekitar jalur MRT Jakarta. Pasca MRT Jakarta beroperasi, kecepatan berkendara di ruas jalan sekitar jalur MRT Jakarta mengalami kenaikan sebesar 3%. Nilai uang dari penghematan waktu tempuh dan penurunan polutan diperkirakan sebesar 77-78 miliar per tahun, atau setara dengan 4,1 triliun sepanjang umur proyek. Dari total 4,1 triliun, penghematan tersebut sekitar 1,9 triliun berasal dari penurunan kemacetan dan sekitar 2,2 triliun berasal dari penurunan emisi di DKI Jakarta. Dengan fasilitas yang dilengkapi di setiap stasiun, keamanan, kenyamanan, fasilitas prioritas, dilengkapi ruang baca, vaksinasi COVID-19 masyarakat, donor darah, dan meraih penghargaan. Fasilitas menjadi yang utama dari kami, bukan sekedar melayani, namun juga kepuasan bagi setiap penumpang hingga akhir tujuan.